Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Toknologi. Kami membahas mengenai informasi pinjaman online dan solusi keuangan terkini ya teman-teman. Teman-teman, di sini aku mau membahas mengenai resiko UATAS tidak bayar, gagal bayar atau telat bayar ya teman-teman. Nah teman-teman, pada dasarnya semua pinjaman online itu punya resiko tersendiri ya. Jadi sebaiknya sebelum kalian mengajukan pinjaman, tentu saja kalian harus paham mengenai resikonya. Saran aku, kalau kalian punya pinjaman segera dibayar ya, karena itu adalah kewajiban sebelum bunganya membesar apalagi ditambah denda. Di sini mungkin aku akan bahas dulu mengenai UATAS secara singkat ya. Jadi UATAS adalah pinjaman online yang sudah OJK teman-teman ya. Jadi tentu saja bagaimana tata cara penagihannya itu dia mengikuti saran dari OJK atau mengikuti aturan dari OJK. Jadi mereka tidak akan semena-mena pada penggunanya meskipun telat bayar atau gagal bayar. Nah, beberapa resiko yang akan kalian dapatkan ketika kalian telat bayar, gagal bayar atau tidak bayar akan aku jelaskan sekarang di sini ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kalau kalian melakukan telat pembayaran ya. Dari UATAS-nya sendiri disebutkan kalian itu diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan beserta biaya lainnya. Denda keterlambatan akan ditambahkan dengan jumlah pendanaan secara akumulatif. Nah teman-teman, untuk denda keterlambatan itu adalah 0,3% per hari ya. Nah 0,3% per hari itu denda keterlambatannya teman-teman, bukan bunga per harinya. Nah nanti akan ditambahkan bunga. Jadi ketika kalian terlambat atau tidak bayar, maka tiap harinya itu akan bertambah bunga dan juga denda keterlambatan. Begitu ya teman-teman ya. Itu resiko yang pertama. Kemudian resiko yang kedua, skor kredit kalian akan menurun. Dengan kata lain, kalian akan sulit mendapatkan pinjaman di aplikasi lain maupun di pinjol ataupun di bank ya teman-teman ya. Selanjutnya BI checking kalian itu akan buruk ya. Yang ketiga, BI checking kalian tentu saja akan di blacklist. Nah ini sama seperti skor kredit mempengaruhi pinjaman kalian di masa mendatang ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, kontak darurat akan dihubungi teman-teman. Nah ketika kalian mengajukan pinjaman online di UATAS, pastikan kalian memasukkan kontak darurat ya teman-teman ya. Nah kontak darurat itu akan dihubungi dan ada kemungkinan diteror. Nah yang terakhir, kalian bisa dihubungi oleh DC lapangan teman-teman. Nah untuk DC lapangannya sendiri bisa saja mendatangi kalian kalau jumlah pinjaman kalian besar ya teman-teman ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan DC lapangan itu akan menteror kalian. Seperti yang udah aku cari nih informasinya. Ini dari komplain dari pengguna UATAS yang katanya belum jatuh tempo saja sudah diteror oleh DC dari UATAS teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kalau aku baca itu ngeri banget ya. Teroran dari DC lapangan atau DC UATAS ini. Nah ini sampai ada chat minimal kalau punya otak dipakai ya. Kalau lu nggak peduli sama data pribadi lu, gue hancurin sekarang juga. Foto, KTP, NPWP, kartu keluarga. Kemudian ini diancam akan di blacklist, diancam akan menghubungi keluar kontak darurat oleh DC lapangannya. Sebenarnya teman-teman, kalau menghadapi DC lapangan seperti ini itu teman-teman tidak perlu takut ya. Karena ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang di mana data pribadi kalian itu tidak boleh disebar. Apalagi UATAS itu kan sudah tersertifikasi ISO ya teman-teman ya. Nah ISO ini berhubungan dengan data pribadi. Jadi kalau data pribadi kalian disebar seperti KTP, nomor rekening, dan informasi-informasi lainnya, sebenarnya kalian bisa melaporkan ke polisi atau melaporkan ke OJK. Namun tentu saja pelaporan itu tidaklah mudah teman-teman. Jadi menurut aku segera hindari telat bayar, gagal bayar atau tidak membayar pinjaman online UATAS ya teman-teman ya. Karena resikonya tadi cukup banyak dan yang terakhir bisa saja kalian diteror oleh DC lapangan dan membuat kalian stres dan kalian tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau mau tahu informasinya mengenai
peneroran DC lapangan atau DC dari UATAS. Ini teman-teman bisa pause video ini kemudian dibaca ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman sudah paham mengenai penagihan aplikasi pinjol UATAS. Kalau kalian tidak bayar, kalau kalian telat bayar ataupun gagal bayar, ada banyak resiko yang bisa kalian tanggung. Jadi teman-teman harap hati-hati ya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.